Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa usulihi wa qura'i wa ahli baitihi wa ahli silsilatihi thumma ala habibin ahwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i wal salihin wal ulama'i al-amilin wal sufiyyati al-muttaqin khususan hadratin mu'allif al-imam Abdul Rahman At-Tibai آبائنا وجدتنا وجماعتنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Alhamdulillah niki pertemuan pertama kangge pembacaan kitab At-Tibai. Alhamdulillah juga kita sudah memasuki hari pertama di bulan Maulid, yaitu bulan Rabiul Awal, di mana bulan ini adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini juga masyarakat muslim di Nusantara itu di desa-desa, di masjid-masjid, di kampung-kampung itu mengadakan ada yang pakai berjanji, sehingga disebut sebagai perjanjian atau perjanjinan. Ada yang memakai tibai sehingga disebut sebagai tibaan. Ada yang lagi yang pakai burdah, ada lagi yang memakai simbuturol dan lain sebagainya banyak. Itu semua di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan bagian apa? Bagian ekspresi kecintaan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga supaya tidak hanya dibaca saja, tapi juga bisa diresapi, maka mulai hari ini sampai 12 hari ke depan kita akan ngaji maknani dengan sistem pesantren, supaya ketika malamnya membaca kita bisa lebih menyelami makna dan kandungannya. Tidak lain adalah untuk lebih mencintai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam kitab Majmu'ah Maulid Rasul niki ada berjanji, ada At-Tibai, ada apalagi Burdah, ada Syaraful Anam dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini kita akan bacanya At-Tibai dulu. Nanti kalau sudah ada kesempatan lagi kita bisa melanjutkan membaca Al-Barzaji, kita juga bisa membaca Burdah dan yang lain-lainnya. Baik, sebelum saya memulai terkait tentang isi dari bait dan syair-syair di At-Tibai ini, saya ingin menjelaskan terkait siapa itu mu'allif atau pengarang dari Maulid At-Tibai ini. Kalau di dalam buku berjanji ini, At-Tibai ini ditulis oleh Imam Al-Jalil Abdurrahman At-Tibai. Nah, atau yang terkenal dengan At-Tibai. Pemaknaan At-Tibai itu di beberapa literatur dijelaskan dari mbahnya At-Tibai itu corongoni makna gampang itu putih, ranten saking putih bentuknya mbahnya dari sinten Al-Imam Al-Jalil Abdurrahman. Nah, di mana iku tempatipun wonten ing Yaman Utara. Di dalam cerita, di dalam beberapa jenengipun literatur bahwa Syekh At-Tibai niku selain seorang ulama yang sangat alim dan sangat masyhur pada waktu itu, juga dia ahli dalam ilmu sejarah.
dan juga nopo menuangkan apa yang beliau ketahui untuk memuji Nabi melalui syair-syair dan juga bait-bait yang nanti akan kita baca di dalam kitab Tibai. Bahkan dia juga termasuk ahli hadis. Sampai-sampai beliau pernah ngajar kitab namanya kitab Bukhari yang menjadi rujukan setelah Al-Quran, hadis-hadis banyak yang merujuknya kepada Bukhari dan Muslim. Beliau pernah ngajar kitab Bukhari sampai berapa kali? Sampai berulang-ulang 100 kali hataman. Kitab Bukhari itu kitab yang luar biasa tebal, di mana di dalamnya terdapat ratusan ribu sahih yang sudah lantas diteliti oleh Imam Bukhari. Kalau di pesantren biasanya di nopo kaji sampai 4 jilid. Niku nopo beliau pernah mengajar kitab Bukhari sampai berapa kali hataman tadi? 100 kali hataman. Luar biasa. Mazhabnya Syekh Ad-Dibai niku Asy-Syafi'i. Kelahirannya di mana tadi? Yaman Utara. Karena ada Yaman Selatan, ada Yaman Utara. Jadi kaulo mulai di halaman 2. Mungkin yang di rumah kalau mau bareng-bareng maknani, bareng-bareng ngaji, bisa buka di halaman 2 kitab nopo Maulid yang banyak dipakai di desa-desa dan juga di pesantren-pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Maulidut Taibai ay hadza utawi iki iku nerangaken Maulid At-Tibai. Kalau orang Nusantara Indonesia bilang lebih lemesnya At-Tibai. Di beberapa keterangan juga disebut At-Taibai, ya. Jadi hari ini kene luwih masyhure At-Tibai. Lil Imam Al-Jalil Abdurrahman At-Tibai, kedua Imam Al-Jalil Abdurrahman At-Tibai rahimahullahu ta'ala, rahimah mugi melasana ing Abdurrahman Ad-Dibai sapa Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala. Yuqra'u qabla al-maulid, yuqra'u den waca apa hadzal bait qabla al-maulid ing dalem sadurunge maulid. Jadi sebelum masuk pada keterangan pertama, kalau Ad-Dibai kan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahil qawiyil ghalib al-waliyil talib. Niku muallif menyampaikan ada yang dibaca sebelum dimulai yang berupa syair-syair. Ini termasuk di dalamnya di syair-syair niki atau bait niki, karena biasanya bait biasanya ada hal-hal yang sifatnya nopo, sifatnya puji-pujian yang itu tidak bisa dimaknai secara literal, tapi harus dipahami secara kontekstual. Yuqra'u qabla maulid di halaman kedua, nanti saya baca jawabannya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Iku balasannya pun tak baca lagi di bawahnya. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi hussahu bil fadilah, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Saya ulangi lagi dari awal, dibaca bareng-bareng supaya kita mendapat apa? Mendapat syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Dawuh Nabi, sapane wong sing gelem sholawat maring aku, maka pan dibales dening 10 sholawat, tegese rahmatan, kebaikan dan juga napa jenengipun maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Monggo bareng-bareng. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli
ربي بلغ الوسيلة يا ربي حصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Saya baca 4 dulu, nanti kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi duh Gusti. Yang dimaksud Gusti ini punika Gusti Allah. Sholli mugi paring rahmat ta'zim Tuhan ala Muhammad ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi duh Gusti sholli mugi paring rahmat ta'zim Tuhan ala Muhammad ing atase Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi duh Gusti sholli mugi paring rahmat ta'zim Tuhan alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad. Wasallim lan mugi paring keselamatan. Nah, maka kita akan ketemu rujukan ingkang kembali pun kepada Kanjeng Nabi. Jadi sampean makna nene napa jenengipun wonten Kanjeng Nabi Muhammad digawe kode nggih niku supaya makna tidak kebanyakan. Ya Rabbi ballighul wasilah ya Rabbi hussahu bil fadilah. Ya Rabbi duh Gusti balligh mugi nekaken tuan hu ing Kanjeng Nabi al wasilata ing derajat wasilah. Ya Rabbi hussahu bil fadilah. Ya Rabbi duh Gusti. Nah, ini ya Rabbi juga banyak. Nanti dimaknai pas awal saja supaya apa yang di bawah bisa nggak usah ditulis lagi kan sama aja makna. Ya Rabbi duh Gusti khussa mugi nertentuaken tuan hu ing Kanjeng Nabi bil fadilah kelawan derajat keutamaan. Jadi Ad-Dibai menjelaskan di dalam kitabnya yang pertama adalah nopo, yang pertama adalah meminta kepada Allah untuk kebaikan-kebaikan Kanjeng Nabi. Yang tidak lain adalah sebuah doa, yang doa itu juga kembalinya untuk manusia yang membacanya. Sehingga apa? Sehingga kita ketika membaca maulid itu tidak lain adalah meminta kepada Allah melalui wasilahnya kepada Nabi, yang tampaknya doa itu juga lumeber kepada kita. Contoh tempat niki ya Rabbi ballighul wasilah mugi nekaaken tuan temen iki inggih punika tuan Gusti, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Al wasilata ing derajat wasilah. Wasilah niku napa artine? Perantara. Nabi manusia yang maksum, yang mulia, kita nopo nyuwun dumateng Gusti Allah melalui sosok manusia yang mulia inggih punika Nabi Muhammad. Maka nopo, maka melalui Nabi Muhammad sebagai wasilah anggenipun qabul doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula pernah derek keterangan tentang wasilah yang disampaikan oleh Abah Habib Lutfi pada sebuah acara. Wasilah makna arti letter leken apa? Wow, lantaran atau perantara. Tahu ya perantara ya? Perantara itu apa berarti?
perantara ya wasilah. Nah, Habib Lutfi itu menjelaskan bahwa contoh ketika adik kita, ketika anak kita, kalau yang sudah punya anak, ketika saudara kita, anak bocah cilik lagi dolanan ning ngarepe omah. Mungkin adine sampean kabeh korek-korean nopo lemah, kotor mboten. Bisa jadi lemah wonten kumane, bisa jadi lemah kotor, bisa jadi lemah niku ada beberapa yang menjadikan hal sing mboten sae. Anak mamane lewat gawa kue, gawa brownies, gawa kue, gawa jajan. Bocah cilik puruh jajan niku njaluk wajar napa mboten? Wajar. Ketika bocah cilik wajar minta kepada orang tua yang lagi membawa kue, bocah cilik mau bar korek-korean, bar nopo? Bar napa jenenge? Dolanan lemah kotor. Njaluk maring wong tuane, njaluk kue mau. Gampangane brownies lah. Orang tuanya tidak ngasihkan. Karena apa? Karena khawatir bukan kata neng kue ne digelah ning tangannya kotor, mlebu akhirnya ndadekno apa? Penyakit karena kumannya ikut masuk. Begitu juga kita manusia yang banyak salah, banyak dosa, banyak hal-hal yang menjadikan kita niku kathah dosane, minta kepada Allah njaluk kita sing enak-enak. Tapi nopo kadang-kadang Allah mboten langsung ngabulna tidak, tetapi apa? Tetapi ngabulnane dalam bentuk yang lain. Supaya lebih cepat dikabulkan, teng ahli sunnah wal jamaah niku wonten istilahipun wasilah atau perantara. Bukan mintanya kepada nabi atau wasilah kepada wali, mintanya kepada wali tidak, tapi hanya menjadi perantara. Karena apa? Karena apa? Karena orang-orang itu adalah orang-orang yang sangat luar biasa, yang bersih hatinya untuk lantas bisa lebih cepat dikabulkan permintaan kayak kita yang masih kotor. Sehingga nopo wong tuane ngasih kue, tapi supaya orang jadi penyakit maring bocah cilik wau anake disemeki atau dikasih perantara tisu. Anak minta ya gini, kotor, tisu baru kue yang dia minta. Nah, tisu itulah perantara, betul kan? Supaya kotoran tadi itu tidak menjadi penyakit, dan supaya orang tua mau ngasihkan, maka tisu yang bersih tadi adalah wasilah. Dan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, wasilah juga sangat-sangat dianjurkan. Sangat-sangat dianjurkan. Empat. Sangat-sangat dianjurkan. Supaya apa? Supaya kita yang masih kotor ketika minta kepada Allah Sang Khalik niku bisa dikabulkan. Nabi adalah sosok yang mulia, sosok yang maksum, niku saged menjadi wasilah permintaan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi khussahu bil fadilah, karena Nabi sudah jelas maksum, juga nopo, juga orang-orang yang sangat utama karena akhlaknya. Ya Rabbi wardu anis sahabah, ya Rabbi wardu anis sulalah. Ya Rabbi duh Gusti wardo mungkin ridhoni Tuhan anis sahabah, saking para sahabat. Tegese sahabat mriki ibu punika sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi wardo anis sulalah. Ya Rabbi duh Gusti wardo mungkin ridhoni Tuhan anis sulalah, saking anak turune Kanjeng Nabi. Tegese napa dzurriyyah duripun Kanjeng Nabi.
Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina, ya Rabbi duh Gusti warda mugi ngridoni tuan 'anil masyayikh saking piro-piro guru. Tegese dijelaskan di beberapa keterangan guru temriki inggih punika para kiai masyayikh yang menyebarkan agama Islam, nilai-nilai kenabian saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi duh Gusti farham mugi melasana tuan walidina ing piro-piro wong tua kita. Di awal Ad-Dibai menuliskan syair-syairnya semuanya adalah permintaan kepada Allah, sehingga secara istilah diawali nganginipun ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Selain tadi meminta nekaken derajat wasilah dumateng Kanjeng Nabi dan juga menentuakan fadilah tegese keutamaan dumateng Nabi, juga nopo wardo anis sahabah, orang-orang yang di sekeliling Nabi atau yang disebut sebagai sahabat. Ya Rabbi wardo anis sulalah, termasuk nopo tidak turune duriyah, atau mungkin yang sering kita sebut di sini adalah para habaib yang sampai saat ini masih ada, termasuk di Indonesia niku taksih wonten. Sehingga nopo, sehingga permintaan niku adalah permintaan keridoan, nyuwun ngridoni, nyuwun diridoni, mugi ngridoni tuan anil masyayikh, termasuk kepada guru-guru kita. Karena nopo, kenapa temui guru-guru juga disebutkan? Bagaimana kita mau mengenal Tuhan kita yaitu Allah, bagaimana kita mau mencintai Nabi kita Nabi Muhammad kalau tidak diajari oleh guru-guru kita ke guru-gurunya sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ta'zim kepada guru, kepada kiai, kepada ulama itu menjadi hal yang sangat penting. Karena kita tidak akan mengenal Allah kalau tidak disampaikan oleh para kiai. Kita tidak akan lebih mencintai Nabi kalau kita tidak diajarkan untuk mencintai Nabi oleh para kiai dan guru-guru kita. Nah, maka nopo positioning untuk hormat kepada guru, para ulama juga sangat penting. Termasuk ya Rabbi farham walidina, meminta kepada Allah farham walidina, mugi melasana tuan walidina ing wong tua loro kita. Jadi orang tua niku ada orang tua biologis dan juga wong tua simpan nuntun maring Allah yaitu guru. Orang tua biologis itu adalah ibu kita dan bapak kita yang harus kita hormati juga. Orang tua ilmu adalah para guru-guru kita. Nanti kalau sudah nikah, orang tua yang ketemu gede, istilahnya bapak mertua atau ibu mertua. Kalau sekarang kan yang masih kecil-kecil, santri-santri yang masih muda-muda belum nikah, kan belum ketemu orang tua mertua atau bapak mertua dan ibu mertua. Nah, disinilah pentingnya kita untuk menghormati wong tua, juga untuk menghormati tiang sepuh dan juga untuk menghormati guru. Maka ketika kita membaca Ad-Dibai, secara tidak langsung kita sedang berdoa meminta perlindungan pada Allah. Siapa yang diminta? Yaitu orang tua kita, guru-guru kita, dan semua orang-orang yang ada di sekeliling kita. Niku ya Rabbi wardo anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina. Saya lanjutkan lagi, nanti dibalas dengan ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim.
Baik, yang kelima, ya Rabbi warhamna jami'a, ya Rabbi warham kulla muslim, ya Rabbi ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib, ya Rabbi la taqta' rajana, ya Rabbi ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi ya sami' du'ana, ya Rabbi ballighna nazuruh, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. ya Rabbi daghshana binurih, ya Rabbi hifdhanak wa amanak, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. ya Rabbi warhamna jami'a, ya Rabbi warham kulla muslim. Setelah tadi kepada guru-guru kita, setelah tadi kepada orang tua kita, dilanjut oleh Syekh Ad-Dibai dengan lanjutan ya Rabbi warhamna jami'a, ya Rabbi duh Gusti warhamna mugi melasana kita jami'an halis kabehane. Ya Allah, kasihlah kasih sayang kepada semuanya. Ya Rabbi duh Gusti warham kulla muslim, ya Rabbi duh Gusti warham mugi melasana tuan kulla muslim ing semua orang-orang Islam. Ketika kita membaca dibai ini, hadzal bait niki, juga kita sedang mendoakan orang-orang muslim dimanapun berada. Mendoakan supaya apa? Supaya Gusti Allah melas kasih sayang, mengasihi, sehingga Islam niku sabenaripun agama cinta atau agama kasih sayang. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib, ya Rabbi la taqta' rajana, ya Rabbi duh Gusti waghfir mugi ngapura panjenengan atau mugi ngapura Tuhan li kulli mudhnib maring wong kang gawe dosa. Sampai-sampai Ad-Dibai juga meminta kepada Allah, mendoakan kepada orang-orang yang berdosa. Maka para ulama-ulama niku menganjurkan kepada para umat aja ngerasa paling suci, bisa baik mungkin orang yang kita lihat mungkin lagi berbuat dosa, tapi ketika dia tobat besok hari, kita tidak akan tahu dan mungkin tobatnya akan lebih diterima. Bisa jadi kita yang sok suci malah akhirnya jadi belangsak atau jadi orang benar. Maka semuanya harus dirangkul dan jangan dimusuhi. Minimal ketika kita takut barangkali kegawasin orang benar, ya minimal dongakna. Ini dicontohkan oleh siapa? Oleh Ad-Dibai dengan nopo ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib. Beliau mendoakan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Ya Rabbi la taqta' rajana, ya Rabbi Gusti la taqta' mugi boten megot tuan rojana ing pengarep-ngarep kita. Ya Allah, pengharapan kami sebagai hamba itu sangat besar sekali, sehingga teng syairipun Abu Nawas napa ilahilas tulil firdausi ahla, terus napa ala naril. Oke, bareng-bareng ya, dibilang mari coba bareng-bareng 1, 2, 3. Nopo itu bagian dari nopo, bagian dari pernyataan Gusti
saya itu orang yang tidak pantas masuk surga di panjenengan. Tapi nopo, tapi aku akeh maksiate. Tapi nopo, aku akeh maksiate, aku ora kuat ing nerakane panjenengan. Maka nopo, maka monggo melalui ngaji niki supaya kita lebih cinta kepada Kanjeng Nabi. Supaya apa? Supaya kita lebih bisa menggali makna-makna yang ada di dalam perjuangan Nabi, supaya kita bisa mengamalkan nilai-nilai yang diajarkan Nabi di dalam Al-Quran dan hadis. Ya Rabbi ya sami' du'ana, ya Rabbi ballighna nasuruh, ya Rabbi duh Gusti. Ya sami' duh zat kang midhanget du'ana ing doa kita. Ya Allah, kula nyuwun donga-dongane kula dinapa diampura. Kanten Gusti Allah niku zat kang midhanget. Midhanget niku napa? Mendengar. Mungkin pemirsa yang di online apa jenengipun ngaji online, di sini juga ada santri-santri yang ikut ngaji juga. Jadi kadang-kadang saya ngadep ke kanan ke kiri karena napa? Karena ada santri-santri yang ikut ngaji. Ini juga disaksikan oleh banyak orang di online. Jadi barangkali mungkin wali santri yang mau mendengarkan anaknya pada ngaji juga bisa untuk live di nopo jenengipun di FB Al-Maliki Center. Mungkin Mas Imam atau Mas Dani supaya bisa melihat santri-santri ini. Dan acara ini iku rahatan ngaji kerjasama antara Al-Maliki Center, lembaga Al-Maliki Center kali PMII Tegal dan juga IMT Pekalongan, Ikatan Mahasiswa Tegal Pekalongan, Ikatan Mahasiswa Tegal Semarang, dan juga nopo Lingkar Aksara dan juga Matan Kota Tegal dan juga Iktasabah Semarang. Jadi ngaji selama 12 hari nanti, yang ikut ngaji teman-teman dari lintas organisasi, supaya bareng-bareng dan apa. Saya tidak bermaksud untuk nyeramai boten, tidak bermaksud untuk menggurui, tidak, tapi bareng-bareng ngaji apa yang sudah dikarang oleh Syekh Ad-Dibai, apalagi di bulan Maulid yang kita sunahkan untuk sholawat dan juga memuji-muji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sampai mana? Ya Rabbi la taqta'u jana, ya sami' du'ana, ya Rabbi ballighna nazuruh, ya Rabbi duh Gusti ballighna mugi nekaken tuan na ing kita nazuruh ziarah teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kita harus berhusnudzon, Allah akan selalu mendengarkan doa kita, sehingga secara redaksi Syekh Ad-Dibai mengatakan ya Rabbi ya sami' du'ana, wahai zat yang selalu mendengar doa. Doa itu apa? Permintaan kita. Nah, di dalam keterangan-keterangan kitab-kitab disebutkan bahwa doa kita minta, kadang-kadang juga kita minta, tidak semuanya lantas harus di apa jenengipun dijabah secara langsung dalam bentuk yang kita inginkan. Contoh. Ketika kita pengen motor Supra atau Vario, kita minta kepada Allah motor Vario, tapi kita harus berhusnudzon, Allah bisa jadi mengabulkan permintaan kita, tapi dalam bentuk yang lain, bukan mesti dalam bentuk yang kita inginkan. Karena Gusti Allah itu lebih ngamertos, lebih tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan.
Contoh anak wong, ya Allah aku pengen umai megah, umai mewah. Tapi ketika lantas diberi uang megah mewah, akhirnya orang pernah dolan di maling tanggane, orang pernah jagongan, orang pernah nyapa. Akhirnya apa? Akhirnya sombong. Akhirnya dosa sing dadekna apa? Sing dadekna malah luwih adoh maring Gusti Allah, luwih adoh maring tanggane. Padahal dalam Islam kita sama tangga harus saling nyapa, harus saling bantu. Maka kadang-kadang doa kita juga seperti itu. Tapi semuanya harus husnudzon kepada Allah. Apapun yang diberikan, syukur-syukur dewek njaluke apa, diijabainya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah niku ya sami' du'ana. Sehingga doa untuk bisa kabul itu ada beberapa variabelnya, banyak. Saya sebutkan yang saya tahu. Yang pertama dari personalitinya. Personality ini apa? Wong menungsane dewek sing njaluk. Contoh siapa? Vina minta, kalau Vina napa jenengipun atine bersih, orang pernah maksiat dan sangat-sangat suci, niku biasanya Allah langsung mengijabah. Nah maka dalam beberapa kitab niku dijelaskan ari doane pengen ijabah maka kudu bersihna awak nisit termasuk aja nglakoni maksiat. Sehingga apa? Sehingga tradisi teng Nusantara teng Indonesia contoh ana tradisi yang namanya tradisi sowan. Sowan itu apa? Sowan itu silaturahim. Sowan berkunjung kepada para kiai. Karena kiai adalah orang yang dianggap bersih hatinya, sehingga sowan itu intinya nopo nyuwun didongakaken maring Gusti Allah oleh kiai tadi. Nah, intinya sowan itu berarti nopo? Kita minta kepada Allah, minta tolong kepada kiai untuk didoakan karena kiai hatinya bersih, sudah berjuang di desanya masing-masing, di musolanya, sehingga akan lebih cepat ijabah. Husnudzonnya Gusti Allah niku ya sami' du'ana, zat kang nopo mendengarkan apa yang kita minta. Sehingga wonten Al-Qur'anipun nopo ud'uuni astajib lakum. Jaluka kon kabeh ni ingsun Allah astajib lakum, maka panijabai lakum maring sira kabeh. Yang kedua nopo selain personality supaya doa niku saged ijabah, selain orangnya juga tempatnya. Ternyata tempat itu mempengaruhi. Sehingga wonten istilahipun maqam mustajabah. Nggih, ada tempat-tempat yang ijabah. Hari panjenengan atau bapak ibu panjenengan atau pemirsa ngaji online sudah pernah haji di Mekah, di Madinah niku ada tempat-tempat yang nopo yang ketika doa itu akan dikabulkan. Sehingga istilahnya pun ada tempat-tempat yang mustajabah. Contohnya di Hijr Ismail, contohnya di Hajar Aswad, contohnya di Multazam di Mekah, contohnya di mana lagi? Di Sofa Marwah. Sehingga ketika habis sa'i niku doa minta kepada Allah karena termasuk tempat mustajabah. Contoh malih nopo teng Arafah, contoh lagi di makamipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing wonten teng Madinah. Di Madinah juga di masjidnya ada raudhah. Raudhah niku artinipun taman. Para ulama banyak juga yang berpendapat bahwa tempat niku tamannya surga. Niku. Sehingga nopo tempat juga mempengaruhi orang untuk bisa doanya diterima dan dikabulkan. Nah, terus orang-orang yang di luar Mekah, Madinah gimana?
kayak kita yang di Indonesia. Nah, tempat-tempat yang mustajabah niku teng rumah Gusti Allah sing wonten teng pundi mawon, inggih punika wonten teng masjid. Termasuk atharnya, labetnya, iku para ulama bahkan banyak yang mengatakan termasuk teng pundi, teng makam-makamipun para aulia, para wali-wali, para orang soleh juga niku mustajabah soleh anak athare wali-wali. Oh, pertama doa diterima karena apa tadi? Karena orangnya, ya, personalnya. Yang kedua karena apa? Tempatnya. Yang ketiga karena waktunya. Nah, tempat tadi nanti orang-orang Amerika, orang-orang Barat, memang mustajabah di Mekah Madinah. Nah, orang-orang yang di negara Barat bagaimana? Nah, dalam Islam dijelaskan wonten waktu-waktu yang diijabah. Contohnya di sepertiga malam, yang lain pada tidur, kita macul langit. Nah, macul langit itu apa? Ya, maksudnya bermunajat, minta kepada Allah, tahajud, salat hajat dan sebagainya. Itu waktu-waktu yang qabul, yang mustajabah. Selain itu apalagi? Selain itu juga kalau di keterangan-keterangan banyak bainal azan wal iqamah, antara azan dan qomat niku termasuk waktu sing mustajabah. Niku mati apa ya? Tadi satunya mana? Kalau tadi tempat, ini waktu. Waktu contohnya apa? Tadi bainal azan wal iqamah, berarti ketika sampean dengar azan sampai qomat itu termasuk waktu-waktu sing qabul mendonga. Maka orang-orang Jawa, orang-orang pesantren, orang-orang di Nusantara ketika pas azan sambil nunggu wong pada teka, sambil nunggu qomat, apa? Maka pada puji-pujian nggih, ana sing ilah-ilas, ana sing apa? Napa puji-pujiane nganggo bahasa Jawa, ana sing puji-pujian yang intinya dalamnya adalah permintaan kepada Allah, karena waktu itu waktu-waktu yang mustajabah. Terus napa malih dan banyak lagi. Tapi setidaknya karena orangnya, karena tempatnya, karena waktunya, juga karena wasilahnya, ya. Oke. Ya Rabbi warhamna jami'a. Tadi sampai mana doana? Ya Rabbi tarshana binurih, ya Rabbi hifdhanak wa amanak, ya Rabbi duh Gusti. Tarshana mugi napa jenengipun ngliputi atau nungkebi apa? Memayungi apa ya? Oke, lah. Nungkebi bisa, ngeliputi bisa. Intinya makna niku na ing kita binurihi kelawan nure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi ballighna ya Rabbi hifdhanak wa amanak, ya Rabbi duh Gusti hifdhanak mugi reksa tuan wa amanak lan ngamanaken tuan. Di sini juga Syekh Ad-Dibai menjelaskan bahwa ya Allah, kula nyuwun, termasuk juga ketika kita membaca berarti kita juga sedang meminta supaya apa? Supaya kita diliputi nurnya, nur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena nur Kanjeng Nabi itu ya Allah luar biasa, maka diterangkan teng napa jenengipun keterangan-keterangan selanjutnya terkait nurnya Kanjeng Nabi, sampai-sampai dunia seisinya saja diciptakan
Nabi Adam diciptakan dan dunia seisinya diciptakan karena alasan nurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dijelaskan ya Rabbi tarsyana binurih, ya Rabbi hifdzana wa amanah. Ini kita baca lagi bareng-bareng, nanti dibalas dengan ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ini 4 bait yang terakhir. Ya Rabbi wasqina jinanak, ya Rabbi ajirna min azabik. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi warzuqna ash-shahadah, ya Rabbi hidna bis-sa'adah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi waslih kulla muslih, ya Rabbi waqfi kulla mu'zi. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi nakhtim bil mushaffa', ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Kita lanjutkan. Ya Rabbi waskinna jinanak, ya Rabbi duh Gusti waskinna mugi manggonana tuan jinanak ing pira-pira surga tuan. Maksud tuan inggih punika tuan Gusti Allah. Ya Rabbi duh Gusti waskinna mugi nempatkan atau manggonana, tempatkanlah kami jinanak ing piro-piro suarga tuan. Ya Rabbi ajirna min azabik, ya Rabbi duh Gusti ajirna mugi nylametaken tuan min azabika saking azab tuan. Di sini juga dibai minta kepada Allah untuk nopo, untuk ya Allah tempatkanlah kami, termasuk kami adalah kami yang membaca, termasuk kami adalah kami yang mungkin panjenengan yang mirsani, yang mendengarkan secara langsung ini nopo ya Rabbi waskinna jina, tempatkanlah kami di surga Allah. Termasuk nopo permintaan ya Rabbi ajirna min azabik, ya Allah selamatkanlah kami dari azabmu, karena Gusti Allah kan nyiapna surga kali nyiapna neraka kan. Gusti Allah nyiapna surga nganggo wong-wong sing sae, sing pada takwa maring Gusti Allah dan orang maksiat, lan nyiapna neraka maring wong-wong sing pada bangkang, maring wong-wong sing pada maksiat. Ya Rabbi warzuqna asy-syahadah, ya Rabbi duh Gusti warzuqna mugi paring rezekina ing kita asy-syahadah ing mati syahid. Ya Allah mudah-mudahan panjenengan ngasih rezeki tidak hanya dalam bentuk uang saja, tetapi juga dalam bentuk yang lainnya, dalam bentuk keluarga yang harmonis, dalam bentuk punya teman-teman yang baik yang saling mengingatkan, sampean santri-santri punya kanca sekamar, kanca-kanca apik, kanca-kanca apik yang mau untuk ibadah maring Gusti Allah, senang apa mboten? Senang kan? Nah, termasuk rezeki niku inggih punika dinyain mati syahid. Mati syahid mboten teng dunia apa, mboten teng medan perang mawon, tapi juga panjenengan sedo dalam mencari ilmu, termasuk mati syahid. Panjenengan sedo wafat dalam hamil, contoh ketika melahirkan terus meninggal, atau ada keluarga kita yang meninggal terus melahirkan, niku termasuk mati syahid. Jadi mati syahid tidak hanya di medan perang saja, ya jangan dipahami hanya di medan perang saja. Termasuk yang meninggal dalam keadaan mencari ilmu, niku tentang ta'limul muta'alim dijelaskan termasuk mati syahid. Maka untung temen wong sing gelem pada luruh ilmu, termasuk wong sing pada ngajar ngamalna ilmu pun. Ya Rabbi hidna bis sa'adah, ya Rabbi duh Gusti hidna ngliputi tuanna ing kita bis sa'adah di kelawan kebegjaan. Kebegjaan itu apa? Bejo apa? Bejo itu apa bahasa Indonesia apa? Hah? Bejo, kebegjaan.
Bejo ngerti ya? Bejo. Bejo ini ada iklan ya. Paham ya intinya? Bejo niku napa? Ya bejo. Kebahagiaan. Ya Rabbi, duh Gusti waslih mugi gawe bagus tuan kula muslih ing wong kang gawe bagus. Ya Rabbi waqfi kulla mu'dhi, ya Rabbi duh Gusti waqfi nyukupi tuan kula mu'dhi wong kang gawe wong muslim. Saya penjelasan itu beberapa kulla mu'dhi terus ya Allah jagalah kami kepada orang-orang yang menzalimi atau menyakiti kami. Ya Rabbi nakhtim bil musyaffa', ya Rabbi du Gusti nakhtim mungkasi ingsun bil musyaffa' kelawan lantaran nabi ingkang panjenengan paring izin syafaat. Ya Rabbi duh Gusti nakhtim bil musyaffa', nakhtim mungkasi ingsun bil musyaffa' kelawan wasilah atau lantaran nabi ingkang panjenengan paring izin syafaat. Karena nopo kita sebagai umatnya Nabi berarti kita menjadi hal yang wajar niku nopo minta syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi duh Gusti sholli mugi paring rahmat ta'zim panjenengan sama aja dengan yang di atas alaihi ngatasi kanjeng Nabi wasallim lan mugi paring keselamatan. Ya Rabbi nakhtim bil musyaffa' ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Nah niku akhir dari bacaan yang dibaca sebelum maulid yang pertama. Selain nanti itu ada ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Nah itu nanti di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan untuk nopo untuk ngaji kita tadi lagi. Mudah-mudahan untuk pertemuan ini ada manfaatnya dan bisa disaksikan di fanpage Al-Maliki Center di Facebook. Dan tim Al-Maliki nyuwun ngapunten barangkali di hari pertama mungkin banyak kekurangan. Mudah-mudahan nanti besok kita evaluasi lagi supaya pemirsa yang di rumah yang jauh juga bisa lebih enak untuk mendengarkan. Kados sekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.